Dalam rangkaian Disciple Site kita sedang menelusuri tentang spiritual check-up, mengenali aspek-aspek mana dalam kehidupan kita, di mana kita sedang bertumbuh atau sedang tidak bertumbuh. Kita sudah melihat 3 aspek, dan kali ini kita akan melihat aspek yang keempat. Kita recap sebentar apa saja yang sudah kita lalui. Kita sedang belajar untuk bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, aspek yang pertama. Aspek yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, mencerminkan Tuhan. Sekarang kita akan melihat aspek yang keempat, yaitu melayani Tuhan. 2 aspek yang pertama adalah akar, 2 aspek yang terakhir adalah buah. Kita akan melihat Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah melihat bagian yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu adalah sesuatu yang memang layak Tuhan terima. Dia agung, indah, mulia, dan kita adalah hambanya, kita adalah orang tebusannya. Ketika Tuhan Yesus ditanya hukum manakah yang terutama, ekspektasinya adalah jawabannya 1. Tetapi Tuhan Yesus memberikan 2. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan dia katakan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ini perkataan yang luar biasa, hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan mengasihi Tuhan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perkataan ini adalah perkataan yang sederhana, tetapi kalau kita pikirkan sungguh-sungguh, kita terus-menerus sedang berjuang untuk melakukannya. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkannya, memerintahkannya, tetapi Tuhan Yesus juga mencontohkannya. Matius, salah seorang murid Yesus, menuliskan bagaimana Tuhan Yesus melayani. Waktu itu Tuhan Yesus melayani di kota-kota dan desa-desa, dan Matius mencatat begini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus melihat orang banyak dan hatinya digerakkan oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita diminta untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu sasaran pertumbuhan kita. Kalau Kristus melihat orang banyak hatinya digerakkan oleh belas kasihan, kapan terakhir kali saudara dan saya, hati kita digerakkan oleh belas kasihan ketika kita melihat kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani orang banyak? Ketika kita ada di shopping mall, di jalan raya, di sekolah dan sebagainya, bertemu dengan orang banyak, kapan terakhir kali hati kita digerakkan oleh belas kasihan? Dan itu menunjukkan sebetulnya apakah sesama manusia ada dalam hati kita. Seberapa kita peka terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama kita. Tuhan Yesus berkata, tuaian banyak, pekerja sedikit. Karena itu minta kepada Tuhan yang punya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Bukan hanya dalam sikap kita, tetapi juga dalam doa kita. Kalau hati kita memikirkan kebutuhan orang-orang di sekitar kita yang dekat maupun jauh, orang-orang yang di kota maupun desa, bahkan sampai ke suku-suku terabaikan, kita akan melihat bahwa Tuhan ada begitu banyak kebutuhan, tuaian begitu banyak. Tuhan kirim pekerja, dan itu akan membuat kita menjadi berdoa. Kapan terakhir kali kita berdoa bagi kebutuhan tuaian ini? Kapan kebutuhan akan pekerja dan kebutuhan orang-orang mengisi doa-doa kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, benar yang Martin Luther katakan bahwa kita perlu 2 pertobatan. Martin Luther berkata bahwa pertobatan pertama adalah pertobatan yang kita lakukan ketika kita keluar dari dunia yang berdosa, kita masuk menjadi keluarga Allah. Itu pertobatan kita yang pertama. Banyak orang mengalami ini tetapi belum mengalami pertobatan yang kedua. Yang dimaksudkan Luther yang kedua adalah kalau tadi kita keluar dari dunia masuk dalam keluarga Allah, sekarang kita kembali ke dalam dunia. Itu pertobatan yang kedua. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri saja, tetapi kita hidup bagi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama di tengah-tengah dunia. Kita kembali kepada dunia, membawa pesan dan mewujudkan kerajaan Allah. Sangat mudah bagi kita berpikir di dalam semua pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan, kita bertanya, what's in it for me? Apa untungnya buat saya? Tetapi ketika kita mengalami pertobatan yang kedua, kita akan bertanya, what's in it for God? What's in it for others? Kalau saya mengambil pilihan ini, apa untungnya buat Tuhan? Apa untungnya buat orang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh rindu Tuhan dimuliakan, ketika kita memikirkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita,
Pertanyaannya adalah, apakah panggilan saya dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di seluruh dunia ini? Sehingga kalau saya masuk di dalamnya, Tuhan paling dimuliakan. Dan kita mengambil pilihan itu. Pertanyaan check up bagi kita semua. Apakah saya memiliki kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan? Supaya apa? Supaya orang-orang mengenal Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan jadi mencintai Tuhan. Yang mencintai Tuhan menjadi memuliakan Tuhan dalam karakter dan dalam pelayanannya. Dan itu membuat kita menyerahkan diri untuk rindu supaya Tuhan dikenal, dipuji, dimuliakan. Dan orang-orang ditolong melalui keberadaan kita. Kalau kita saat ini hidup bagi diri sendiri dalam konteks Kristen. Segala sesuatu yang kita pikirkan oleh diri sendiri, dunia sudah susah, kenapa saya harus susah-susah mikirin orang lain? Maka itulah kategori 1. Kategori 2 adalah ketika kita tidak menolong siapa-siapa, tidak memikirkan siapa-siapa selain diri kita sendiri, dan kita gelisah, kita merasa seharusnya tidak seperti ini. Kita ingin ditolong di situ. 3 adalah ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita senang ikut di sana, di sini, dan di situ. Ketika ada kesempatan-kesempatan, kita ikut serta. Tetapi sebetulnya itu karena ada aktivitas, ada sesuatu ajakan, tetapi kita tidak berinisiatif. Kita menunggu. 4 adalah kita bahkan mencari dan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada supaya kita bisa melayani orang lain. Supaya kita bisa membawa orang-orang mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan memuliakan Tuhan. 5 adalah ketika kita bukan hanya melakukan sendiri, tapi kita juga memperlengkapi dan menolong orang lain untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan juga. Di manakah kita di dalam check up melayani Tuhan ini? Dalam buah pelayanan ini. Bukan sekedar aktivitas, tetapi mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk melakukan check up ini. Kita sampai pada bagian akhir dari spiritual check up. Kita sudah belajar bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus meliputi beberapa aspek yang kita sebut sebagai menumbuhkan akar dan menghasilkan buah. Akar ada 2 aspek, masih ingat? Yaitu mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu aspek yang tidak kelihatan. Aspek yang kelihatan ada 2 buah, yaitu buah karakter yang mencerminkan Tuhan dan buah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Di bagian manakah kita sedang macet? Di bagian manakah kita sedang bertumbuh? Dan apa yang akan kita lakukan di dalam hal-hal tersebut untuk terus bertumbuh, untuk terus menguraikan kemacetan. Kalau kita melakukan check up secara fisik, ada beberapa rekomendasi dokter. Kalau kita melakukan check up secara rohani, kita juga punya beberapa hal yang perlu kita pikirkan secara sungguh. Jika rata-rata kebanyakan adalah 1 jawabannya, maka kemungkinan besar ini adalah waktu bagi saudara-saudara mungkin untuk berhenti dari beberapa kegiatan, kesibukan, pelayanan dan sebagainya, untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta pertolongan orang-orang yang dekat di sekitar kita, untuk menolong kita untuk tidak berlama-lama dalam kondisi yang berbahaya ini. Kalau kebanyakan 2, maka itu rawat inap. Saudara-saudara sangat perlu rekan-rekan akuntabilitas yang bersama-sama menuliskan apa yang akan dilakukan dan kita mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Dan kita perlu diinspirasi, ditolong oleh pembimbing rohani, oleh teman-teman pertumbuhan kita. 3 rawat jalan artinya kita terus melakukan apa yang sedang kita lakukan. Meskipun kita lakukan karena kebiasaan, karena kewajiban, mari kita tambahkan hati kita di dalamnya. Pour your heart into it. Sehingga kita melakukan bukan karena ada struktur-struktur yang menopang, tetapi karena ada aliran yang deras dari dalam hidup kita. 4, olahraga. Kita sedang mengalami pertumbuhan, bersukacita secara rohani dan terus kembangkan itu. 5, kita sedang membawa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ayat yang perlu kita dengarkan pada bagian akhir inilah 1 Korintus 3 ayat 6-7. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Ada 2 hal yang perlu dilakukan di sini. Menanam dan menyiram yang perlu dilakukan oleh Paulus, oleh Apolos. Dan ada hal yang Tuhan kerjakan, yaitu memberi pertumbuhan melalui aktivitas menanam dan menyiram itu. Tanggung jawab kita adalah setelah kita melihat itu semua, mari kita memikirkan apa yang harus kita kerjakan. Itu aktivitas menanam dan menyiram kita. Tetapi kita tahu bahwa di
dalam segala keterbatasan kita, bukan menanam dan menyiram ini yang memberkati kita. Tetapi itu adalah sarana kasih karunia Tuhan untuk menghasilkan pertumbuhan. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram. Allah yang memberi pertumbuhan. Kita berdoa, berharap, bergantung pada Tuhan. Supaya Tuhan melalui kelompok kecil yang sedang saudara-saudara jalani sekarang, boleh menjadi tempat di mana kehidupan rohani kita ditanam, disiram, dan Tuhan leluasa menghasilkan pertumbuhan. Tuhan memberkati.